Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Aji Neng Ngaji, kali ini menyajikan video ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ, dengan tema, Mendidik Anak, bagian 4. Ini merupakan bagian terakhir dari tema ini. Kurang lebih 30 detik awal ceramah ini, adalah cuplikan detik-detik terakhir pada ceramah bagian 3. Untuk mengikuti dan mendapatkan pemberitahuan update video ceramah yang lain, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Bagi yang belum menyimak ceramah bagian 3, silakan klik link di pojok atas kanan pada tampilan video saat ini, sekarang. Serta, simak juga tema mendidik anak bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, yang linknya ada di dalam deskripsi. Selamat menyimak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Waskap dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang. Karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita. Bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi. Sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Alhaakumut takatsur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan. Persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru amantu bi Rabbi Musa. Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesal benar, dilelepin terus di laut. Mampus terus sekalian.
Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu. Berlomba dengan umur. Berlomba dengan tenaga. Berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak. Kemana bakatnya? Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja. Berikan itu. Kirim ke Magelang, masukkan akabri. Tapi dengan syarat 3 itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah. Ditambah lagi oleh ledekan temannya. Jilbab lah kuno. Bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. 3. Kemudian yang keempat, barulah tatanan kehidupan sehari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimis shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimis shalah. Nak, dirikan salat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan salat. Kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah,
Buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali juga. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis sholat, nak dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha. Dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh. Dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan. Hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar. Dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf. Tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup. Lalu sikap hidup tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar untuk tegaknya suatu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang. Sehingga esok
harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.